Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini sama aku Hatta. Selamat datang di podcast Ngulik, ngobrol urusan lingkungan. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber kita, Bapak Eko Siswoyo. Beliau ini merupakan dosen teknik lingkungan UII yang banyak nih riset beliau itu tentang pengelolaan air bersih maupun air limbah ya Pak ya. Yang terutama nanti tentang logam berat gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang logam berat nih Pak. Kira-kira logam berat itu apa sih Pak? Jadi terima kasih Mas Hatta sudah diundang di sini ya, di Pak. acaranya teknik lingkungan ngulik ya, ngobrol tentang ngulik. lingkungan. Jadi ini saya senang sekali nih. Jadi ngomongin tentang logam berat ya. Jadi kalau kita bicara logam berat itu apa? Definisi logam berat sendiri sebenarnya ada beberapa Mas Hatta. Jadi tergantung dari sisi mana, dari sudut pandang mana kita mengkajinya kan itu. Bidang kita apa gitu. Namun dalam hal ini karena kita bidangnya ada lingkungan itu, maka kita melihat dari aspek kimia ya. Jadi ini. Jadi logam berat adalah logam berbahaya atau toxic material ya, yang mana hingga saat ini tuh fungsinya buat tubuh kita manusia itu masih belum jelas itu. Namun yang sudah sangat jelas adalah dampak negatifnya. Jadi logam berat adalah logam-logam yang dapat memberikan dampak negatif kepada tubuh kita ya, tubuh kita. Contohnya apa tuh Pak? Jadi mungkin Mas Harta pernah dengar namanya suatu logam berat berakibat atau bersifat karsinogenik ya. Oh iya. Ya, karsinogenik artinya dia berpotensi menyebabkan terjadinya kanker ya, kanker itu salah satunya. Terus kemudian logam berat kan ada beberapa ya, misalkan merkuri kan, merkuri, bisa kadmium ya. Ini salah satunya kadmium itu kalau dia masuk ke dalam tubuh kemudian dia kan kalau masuk ke dalam tubuh dia akan terakumulasi terus. Nanti kalau kita bisa nyerang ginjal kita bisa kena ginjalnya. Kemudian di liver ya, hati juga bisa kena. Kemudian tulang juga begitu ya. Jadi ketika logam berat atau misalkan kadmium itu masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke tulang itu kan kaya akan kalsium ya. Makanya kita kan disuruh minum susu yang mengandung kalsium itu ya ini untuk. Nah, ketika ada logam berat kadmium itu masuk, maka kadmium ya, logam berat yang mengandung kadmium itu masuk, kalsium itu akan keluar dan diisi oleh kadmium. Nah, itu nanti bisa berakibat misalkan tangan kita menjadi seperti ini, kita menjadi bongkok dan seterusnya itu. Gitu. Jadi bisa juga gangguan saraf, jadi macam-macam lah. Intinya mengerikan lah gitu. Jadi logam berat itu logam beracun, toksik material yang itu sangat berbahaya buat tubuh kita gitu. Nah. Ini Pak, berarti kan sumbernya ini itu tuh dari mana Pak? Kalau kita misal bicara tentang pencemaran air ya Pak ya, dia tuh bisa masuk ke air tuh gimana sih Pak? Oke, jadi mekanisme logam berat masuk ke air itu ada beberapa. Bisa secara alami, artinya di alam itu sendiri kan sudah ada logam berat itu. Nah, dia bisa rilis ya, keluar, kemudian dia masuk ke dalam air tanah ya kan itu. Nah, ini kasus ini sangat terkenal. Mungkin Mas Hatta pernah dengar pencemaran arsenik ya di Bangladesh. Jadi di Bangladesh itu merupakan salah satu negara yang menjadi pusat riset arsenik. Jadi banyak ilmuwan-ilmuwan di dunia, termasuk sensei saya dulu ya. Sensei saya dulu itu juga kolaborasi dengan beberapa profesor di Bangladesh karena pengen meneliti itu tadi arsenik. Jadi arsenik itu secara alamiah di sana itu kadarnya tinggi. Terus kemudian saya pernah menguji juga di Jepang itu kan sangat biasa orang kita ada namanya onsen ya atau hot spring ya, hot spring. Berendam air panas itu. Betul. Nah, itu di beberapa wilayah ternyata kadar arseniknya itu cukup tinggi. Arsenik ini ya Pak ya? Salah satu logam berat. Biasanya dipakai buat atap bukan sih Pak? Bukan. Oh bukan ya? Bukan, itu asbes. Bukan ya? Itu beda itu. Jadi arsenik atau arsenik ini dia itu salah satu logam berat ya yang ini. Lah, kemudian tadi ditanya masuknya dari mana kan ke perairan. Itu yang sifatnya alami ya. Kalau di Indonesia sih alhamdulillah ya secara ini cenderung tidak terlalu bermasalah lah gitu. Tetapi yang bermasalah adalah akibat kegiatan manusia.
Jadi misalkan beberapa industri ya yang membuang limbahnya dan limbahnya itu mengandung logam berat ya, beberapa logam berat itu yang menjadi dominan. Jadi kalau kita buat klasifikasi ya, meskipun ada yang sifatnya alami, tapi yang paling dominan permasalahan logam berat ini karena kegiatan atau aktivitas manusia yang tidak dikelola dengan baik limbahnya. Misalnya ada pabrik kulit. Pabrik kulit kan menggunakan krom ya. Krom untuk penyamakan ya itu. Nah ini kalau di limbahnya sendiri itu kalau tidak dikelola, di treatment, maka dia akan masuk ke lingkungan kan ya. Dibuang ke tanah, kemudian dia meresap masuk ke dalam air tanah, atau ketika hujan masuk ke sungai dan seterusnya ini. Kemudian ada misalkan industri recycle ya, banyak daur ulang misalkan kertas. Dari majalah, dari koran, macam-macam kan ada, biasanya ada kadar PB atau timbalnya itu. Nah ini juga jika pabrik kertas ya yang dia tidak mentreatment limbahnya dengan baik, itu juga efluen yang dibuang dari ipalnya lah gitu, jika masih tinggi itu juga bisa mencemari lingkungan itu. Jadi seperti itu sumbernya, jadi bisa dua ya, alami, tapi sebagian besar itu adalah dari kegiatan aktivitas manusia gitu. Oke, jadi prosesnya tuh dari habis aktivitas industri misalnya itu terlarutkan dan masuk ke badan air ya Pak ya? Iya, masuk ke lingkungan itu ya, badan air salah satunya. Kalau bicara tentang kasus-kasusnya nih Pak, di Indonesia ini udah ada atau belum, ataupun di luar negeri gitu Pak contohnya? Oke, jadi ini menarik ya. Jadi karena mungkin pikiran kita nih, kalau kita melihat negara kayak Amerika kan ya, Jepang, negara yang bersih ya, maju kayak Amerika itu, mungkin mereka nggak ada ya pencemaran logam berat. Tapi kita flashback ke beberapa tahun yang lalu ya, tahun 50-an lah gitu. Jadi di Jepang itu ada, Mas Hatta pernah dengar Minamata disease, tragedi Minamata ya. Itu adalah salah satu permasalahan lingkungan. Ketika saya dulu kuliah itu, saya bilang ini adalah number one in Japan ya, kasus lingkungan number one di Jepang. Jadi tentang tragedi Minamata itu di Teluk Minamata ya. Jadi ada salah satu industri, mungkin saya tidak nyebut namanya ya atau sebut namanya juga nggak apa-apa sih. Jadi dia industri ini membuang limbahnya yang mengandung merkuri Hg di perairan di Teluk Minamata. Itulah Mas Hatta kan tahu ya, kita semua tahu kalau masyarakat Jepang itu suka makan ikan mentah ya. Oh iya, atau sashimi ya, itu kan enak banget ya. Saya juga suka itu kan ya. Saya suka banget itu kan ya. Walaupun di kita ini mahal ya. Kalau kita mau beli sashimi di sini, waduh ini kantongnya tebal ini kan ya. Jadi satu ini beda dengan di sana dulu masih murah kan, lebih murah di Jepang lah kalau ini ya. Nah, ini kembali lagi ke tadi ya, tragedi Minamata. Jadi limbah yang mengandung merkuri tadi dibuang ke perairan. Ini masuk ke fitoplankton ya, kemudian zooplankton, dimakan ikan kecil, dimakan ikan besar, dan akhirnya ikan itu kita makan. Nah ini terakumulasi ke dalam tubuh kita ya, logam berat yang sudah masuk kan nggak mau keluar. Jadi ada bioakumulasi atau biomagnification ya, peningkatannya yang luar biasa ini, berlipat. Nah ini akan berdampak ya. Jadi di Jepang itu ada penyakit Minamata, penyakit Minamata. Nah ini banyak sekali, ada yang lahir cacat ya, banyak kanker saraf ya, saraf, kemudian tulang juga banyak sekali lah, gagal macam-macam lah, itu luar biasa lah, dampaknya itu sangat serius. Dan di Indonesia dan beberapa negara ternyata penyakit Minamata itu juga ada, artinya akibat buangan yang mengandung merkuri ya. Kalau khususnya di Jepang di Minamata tadi adalah metil merkuri ya, merkuri organik. Nah ini kan di kita juga ada tambang emas ya, penambangan emas khususnya tradisional ya. Penambangan tradisional itu biasanya masyarakat menggunakan menggunakan merkuri untuk memisahkan tadi langsung, itu ya. Nah, menggunakan merkuri ini itu dampaknya apa? Tambang tradisional kan dia tidak mengolah limbahnya. Betul. Nah, ini akan masuk ke dalam badan air, ke sungai tadi dan seterusnya itu. Itu dari merkuri loh. Ada lagi mungkin pernah dengar Itaite Bioing. Itu terjadi kalau dari namanya kan Itai. Itai itu bahasa Jepang. Itai Bioing atau Itai disease. Itai Bioing itu penyakit juga. Jadi sakit yang luar biasa lah ini. Ini terjadi di Jinju ya, namanya Jinju River Area di Jepang juga, di Toyama Prefecture. Nah, ini pencemaran yang disebabkan oleh kadmium.
Kadmium. Nah, jadi ada di daerah hulu ya, hulu ini industri yang buang-buangannya ke sungai, yang itu kadar kadmiumnya tinggi. Kemudian di sungai itu air itu digunakan untuk irigasi. Irigasi apa yang terjadi? Padi, tanaman padi. Betul. Maka kadmium ini dia diserap oleh tanaman padi ke biji padi, jadi beras kita makan, ya masuk ke dalam tubuh kita. Lah ini berdampak pada banyak hal juga. Cancer juga ada. Termasuk tadi yang saya sampaikan di awal tadi ya, gangguan tulang ya. Jadi gangguan tulangnya adalah masuk tadi. Jadi rilis dari kadmium itu masuk ke dalam tubuh, kalsium yang ada di tulang yang harusnya memperkuat tulang itu turun. Keluar rilis dari tulang. Kemudian diisi oleh kadmium. Nah, itu berdampak pada misalkan ini. Jadi tangan yang kayak gini ya, kemudian bongkok tadi, macam-macam itu tadi. Kalau kita pindah ke negara yang lebih inilah negeri Paman Sam kan, itu ada namanya kasus Love Canal ya. Pernah dengar Love Canal? Love Canal itu adalah sebuah kawasan yang mula-mula itu merupakan tempat buangan limbah B3 macam-macam. Kemudian dia diuruk, dijadikan permukiman macam-macam ya. Nah, setelah sekian waktu lama pergerakan di dalam tanah ini, logam-logam berat ini keluar, mencemari air tanah. Nah ini, itu di luar negeri. Di Indonesia bagaimana? Di Indonesia juga kira-kira menurut Mas Hatta gimana? Ada nggak kira-kira ini? Ada sih Pak, pastinya ada sih. Nah, betul sekali. Jadi di beberapa perairan di Indonesia itu juga kadar beberapa logam berat itu sudah di atas baku mutu. Sudah di atas baku mutu. Dan ini apa yang terjadi? Ini bahkan beberapa penelitian menyebutkan, misalkan di kerang-kerangan ya. Jadi di kerang-kerangan itu kadar logam berat itu sudah melebihi baku mutu. Aduh, gimana tuh Pak orang-orang yang suka makan kerang di warung seafood itu Pak? Nah, seafood itu kan enak banget ya. Iya Pak. Saya juga suka ya. Nah, namun kalau kerang-kerangan itu berada di perairan yang bersih nggak masalah Mas Hatta. Nah, masalahnya kalau itu di daerah yang tercemar ya, misalkan daerah dekat industri dan industrinya tidak terkontrol, buang ke laut misalkan, maka ada kemungkinan kerang-kerangan itu akan tinggi, cukup tinggi. Dan beberapa penelitian menyebutkan bahwa di kerang itu kadar logam berat itu sudah di atas baku mutu. Tetapi tidak menakut-nakuti ya. Sekali lagi kalau itu lingkungannya bersih, kerang diambil di laut yang bersih ya nggak masalah gitu. Ya seperti itu ini. Ini menarik banget nih Pak. Banyak kasus ya. Banyak seafood sekali. juga terkena. Lantas ini Pak, kalau bicara tentang logam berat tadi kan, ini saya sendiri ya pertanyaan di luar mungkin agak agak keluar dikit gitu. Siap. Kalau misalnya kita kan lihat dari sungai itu kan mestinya dari hulu ke hilir gitu. Mesti ada persebaran polutannya dan segala macamnya. Kalau misalnya di Indonesia ini apakah mungkin Pak, karena memang kita kan banyak negara punya bank sampah dan segala macamnya. Apakah ada kemungkinan laut kita masih bersih gitu Pak? Laut kita masih bersih ya. Kalau kita melihat data memang agak menyedihkan ya, memprihatinkan ya, beberapa perairan laut kita itu sudah tercemar itu kan ya. Tercemar mulai dari limbah plastik ya. Sekarang yang lagi ngetren kan mikroplastik ya. Mikroplastik itu juga, dan sudah hasil riset lah ya. Ditemukan mikroplastik baik di perairannya, di sedimen, bahkan di biota kan ya. Nah, kemudian kalau kita bicara logam berat itu juga seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa peneliti itu di Teluk Jakarta itu kadarnya beberapa logam itu sudah agak tinggi ya, melebihi baku mutu itu. Nah, kalau ada nggak sih masih laut yang masih aman ya? Ya saya yakin ada ya. Masih ada ya. Yang dia jauh dari industri macam-macam ya, saya kira sih ya saya yakin ada kan gitu. Gitu. Jadi ya kita optimis aman lah insya Allah. Insya Allah aman gitu. Insya Allah. Ya. Tadi kan kita udah ngomong tentang logam berat, terus bagaimana masuk ke lingkungan, contoh-contoh kasusnya. Nah sekarang kita masuk nih, gimana cara untuk mengelola supaya tidak terjadi pencemaran logam berat ini Pak? Jadi kita itu TL banget lah, kita orang teknik lingkungan ini salah satu kewajiban kita kan ya. Kalau mahasiswa kuliah di kedokteran ini dokternya manusia ya. Kalau masuk teknik lingkungan kita juga dokter ya, dokternya lingkungan kan gitu. Mencegah yang
mencegah orang untuk sakit gitu. Betul ya, karena kan dari hulunya ya, jadi lingkungan bersih ya, nanti orang jadi sehat itu kan ya. Nah ini penting sekali ya, dan ini yang kita pelajari di bidang kita di teknik lingkungan adalah pengolahan ya. Kalau kita bicara water or wastewater treatment itu kan kita mengenal biasanya ada 3 metode ya, 3 prinsip ya, 3 mekanisme atau 3 cara ya. Pertama adalah pengolahan secara fisika, kemudian pengolahan secara kimia atau kimiawi, dan pengolahan secara biologis itu kan ya. Nah ini memang kapan kita menggunakan ini sangat tergantung dari target yang akan kita kelola kan itu. Ya biasanya kalau sifatnya menjernihkan air macam-macam ya kita pakai cara fisikanya kan. Pengendapan ya, atau dicampur kombinasi fisika kimia ditambah koagulan kan. Misalkan salah satu yang kita kenal tawas ya, di masyarakat kan tawas ini untuk menjernihkan air ya. Nah ini itu cara ini. Kemudian kalau cara biologis biasanya kita kalau mengolah limbah-limbah organik ya, misalkan menurunkan BOD, COD macam-macam kan kita menggunakan, mungkin Mas Tata belajar lumpur aktif ya, atau activated sludge, atau pakai ada macam-macam ya, trickling filter, RBC ya, rotating biological conductor, atau USB atau apapun itu, ABR ya, yang banyak dipakai ya, anaerobic bubble reactor dan macam. Nah ini kalau untuk logam berat itu prinsip yang salah satu yang bisa digunakan adalah adsorpsi. Nah, jadi kebetulan itu bidang saya, jadi saya menggeluti adsorpsi udah agak lama ya, cukup lama ketika saya dulu S2, kemudian S3, dan lanjut terus sampai sekarang masih meneliti adsorpsi itu. Nah, adsorpsi itu adalah, ini kalau dikategorikan masuk proses yang mana, fisika atau kimia. Adsorpsi ini bisa dua-duanya, jadi bisa proses fisik, bisa proses kimia. Proses fisik karena ada penjerapan ya. Jadi Mas Hatta bayangkan suatu material, kalau zatnya namanya materialnya adsorben ya. Adsorben ya. Nah, adsorben itu punya rongga-rongga begitu ya. Jadi punya ruang-ruang pori-pori gitu. Nah, ketika ini ada logam berat misalkan kadmium ya atau timbal Pb, itu dia akan masuk mengisi celah-celah tadi, pori-pori yang ada di dalam material kita tadi. Itu diikat di situ, dijerap di situ. Yang kedua adalah cara kimiawi. Jadi selain punya pori-pori tadi, adsorben tadi juga mempunyai namanya gugus fungsi. Jadi gugus fungsi adalah apa ya? Gugus kita misalkan nih gugus karboksil ya, COOH misalkan ya, atau hidroksil ya ini. Lah misalkan karboksil itu. Jadi saya salah satu adsorben yang sedang saya geluti adalah adsorben yang ramah lingkungan. Adsorben ramah lingkungan. Kalau yang paling umum Mas Hatta apa? Belajar apa? Adsorben itu dari karbon aktif ya, arang aktif kan. Nah saya tidak main di situ, tapi saya main mengembangkan adsorben dari bahan-bahan alam ya, misalkan daun-daunan, ya daun-daunan atau limbah kerang tadi ya, cangkang kerang bisa. Ya, cangkang kerang itu kita bisa gunakan untuk mengolah logam berat juga. Nah karena apa? Di dalam di dalam misalkan material adsorben ya, atau lumpur PDAM ya. Bisa lupa lumpur bisa, PDAM saya banyak mengembangkan. Bisa dari sisa hasil pengendapan ya, sedimentasi itu kan lumpurnya dibuang. Nah itu saya ambil, kemudian kita treatment, kita jadikan adsorben. Kenapa? Di situ ada gugus fungsi. Salah satunya adalah karboksil ya. Nah gugus karboksil itu termasuk juga saya pernah menggunakan daun ketapang ya, daun platanus ya. Ketika saya di Jepang dulu pakai platanus ya. Nah ini dia kan ada selulosa ya. Di selulosa dia ada mempunyai gugus karboksil COOH. Nah ketika kita gunakan untuk mentreatment, mekanismenya seperti apa? Jadi gugus yang ada di dalam material kita tadi COOH kan hanya itu lepas. Kemudian H itu diganti dengan logam, misalkan ada CD. CD diikat menjadi COO CD, COO PB, seperti itu mekanisme. Kenapa material adsorben itu bisa menurunkan logam berat seperti itu. Betul sekali. Nah, ini. Berarti tadi ini Pak, bahan-bahan yang alami itu apa, yang kimia itu apa Pak biasanya? Jadi kita bisa menggabungkan Mas Hatta. Jadi kalau yang saya lakukan itu misalkan menggunakan daun-daunan tadi ya. Daun-daunan tadi kita keringkan ya, kemudian kita crushing ya, kita dicuci dulu ya, dikeringkan, kemudian jadi bubuk serbuk itu kan ya. Nah, serbuk itu karena dia halus, dia kan luas permukaannya menjadi luas ya. Nah, inilah yang kita gunakan untuk menjerap logam berat tadi. Nah, untuk meningkatkan kemampuannya biasanya kita istilahnya adalah diaktifasi.
Jadi kita lakukan aktivasi dengan misalnya kita bisa menggunakan cara kimiawi maupun fisika. Yang cara fisika gampangnya adalah diheating, dipanaskan. Dipanaskan pada suhu tertentu ya. Direbus ya? Bukan, disangrai. Bukan di incinerator ya, dimasukkan di incinerator, dipanaskan ya. Di furnace, ke generator ya. Generator dibakar. Jadi di furnace ya. Di furnace pada suhu tertentu. Maka dia akan meningkat nanti. Jadi dia luas permukaannya meningkat macam-macam. Nanti akan bisa terjadi perubahan. Misalkan nanti ada silikat yang dihasilkan juga kan, silikat ya. Ini juga penting ya ini. Terus kemudian bisa juga cara kimia. Yang saya dua-duanya udah pernah saya lakukan. Yang cara kimia itu misalkan menggunakan asam sitrat, citric acid ya. Citric acid itu kan mempunyai gugus fungsi karboksil tadi. Jadi COH. Jadi citric acid itu mempunyai gugus fungsi karboksil tadi. Nah, daun itu sudah mempunyai selulosa yang mengandung karboksil. Kemudian ditambah lagi yang ada di dalam zat kimia itu kita ikatkan ya, asam lemah itu diikatkan ke dalam material daun kita tadi. Akibatnya apa? Akan karboksil tadi akan meningkat kan jumlahnya di material kita kan, maka kemampuannya bisa meningkat. Misalkan bisa meningkat sampai 3 kali lipat dan seterusnya itu. Berarti aktivasinya melalui zat kimia. Bisa zat kimia, bisa cara fisika tadi itu. Pun dibiarkan begitu saja, daun-daunan tadi ya itu sudah mempunyai kemampuan ini. Karang-karangan tadi sudah mempunyai kemampuan untuk menjerap dari logam berat tadi. Bisa untuk menurunkan konsentrasi logam berat di dalam perairan atau di limbah. Nah, faktor-faktor penting Mas Hatta itu adalah pH ya. pH. pH itu sangat berpengaruh di dalam proses absorpsi. Harus netral, Pak, atau begini. basa asam. Jadi harus asam atau netral atau basa itu tergantung dari target yang akan kita jerap. Misalkan kadmium ya atau Pb. Itu kan mempunyai apa? Pb2+ ya. CD2+ kan dia ada muatan positif ya 12. Nah, material adsorben kita biasanya secara umum pada pH asam itu dia bersifat protonated, artinya dia bermuatan positif. Maka kira-kira cocok nggak dengan Pb? Tidak cocok ya, karena material kita pada pH asam itu muatannya positif. Jadi nggak Pb bisa. Juga positif, tolak menolak. Repulsif ya, repulsion itu, repulsion force itu. Tapi kalau kita gunakan untuk mengadsorb kromium heksavalen yang muatannya negatif, itu sangat bagus pada pH asam. Begitu. Gitu. Jadi kalau kita gunakan untuk pH yang bernilai positif, muatan positif, itu cocoknya pada pH ya 6 ke atas lah gitu. Itu cocoknya begitu. Itu pH itu sangat penting. Berarti faktor pH salah satu penting. Zat yang mau diabsorpsi. Betul sekali. Yang akan kita serap itu apa? Target kita apa begitu. Nah, seperti itu. Selain pH tadi apa, Pak? Selain pH ada waktu kontak ya. Waktu kontak antara adsorben dengan atau adsorbate ya, yang akan kita adsorben kan zatnya ya. Kalau adsorbate itu yang menjadi target kita, ya kan Pb2+ yang tadi kan, atau CD-nya 12 itu yang akan kita serap tadi. Nah, ini waktu kontaknya. Tapi kalau bentuknya itu powder atau bubuk gitu, dia cepat sekali, hanya 15 menit. Di bawah 15 menit itu bisa mencapai 90% removalnya itu. Bisa sangat tinggi itu. Bisa di atas 95%, hanya 15 menit, 10 menit itu, setengah jam gitu. Tapi kalau saya sekarang itu mencoba mengembangkan berbagai bentuk. Kalau bentuknya itu powder, setelah dipakai kan harus disaring ya. Kan bayangkan kita punya bubukan itu ditaruh di limbah ya, atau air yang mengandung logam berat. Kan itu tercampur. Nah, untuk memisahkan kan harus disaring atau dikantasi ya, diendapkan itu. Nah, saya sekarang membuat dalam bentuk kayak tablet gitu. Kayak Mas Hatta tahu bubur mutiara ya, butiran-butiran begitu. Kecil-kecil. Nah, saya buat kayak gitu. Sehingga apa? Ketika dia dimasukkan, udah selesai proses, diambil begitu saja dengan mudah kan, pemisahnya itu mudah. Gitu. Nah, namun kendalanya adalah karena dia dalam bentuk butiran-butiran, maka untuk menembus pori-pori itu butuh waktu lama, lebih lama. Nah, saat ini saya mencoba mengembangkan namanya fiber adsorben. Jadi dalam bentuk fiber, jadi kayak rambut kita misalkan ini. Kan kalau bentuknya kurus-kurus ya, ini itu kan, maka dia nanti kemampuannya bagus dan waktunya cepat itu. Itu yang sedang saya kembangkan itu. Masya Allah. Gitu. Ya. Tadi udah bahan, kita juga udah tahu prosesnya. Ada nggak sih Pak absorben yang universal gitu untuk semua logam berat?
Iya, jadi adsorben itu pada dasarnya dia bisa digunakan untuk bukan hanya logam, bahkan warna. Oh, warna juga bisa. Tekstil juga bisa itu diserap. Oh iya, yang paling banyak di kita material dan ini juga sudah dipakai banyak ini adalah dari eceng gondok. Eceng gondok itu juga bisa. Biasanya kan eceng gondok itu fitoremediasi ya. Iya. Menyerap langsung. Tapi ini eceng gondok itu bisa kita kembangkan menjadi material adsorben yang ramah lingkungan juga. Dan ini sudah kita gunakan ya. Jadi saya sudah menggunakan eceng gondok untuk menyerap timbal, PB, kadmium juga bisa, kromium juga bisa, Fe juga bisa, macam-macam itu multifungsi itu bisa semua itu. Salah eceng gondok itu kan kelihatannya itulah kebesaran Allah ya, yang luar biasa, kelihatannya sangat sederhana tapi bisa bermanfaat yang luar biasa gitu dan sangat sederhana ini. Membuatnya dengan daun eceng gondok itu sudah dikeringkan, dijadikan powder bubuk itu, ditambahkan di limbah atau air yang mengandung logam berat, kemudian ada kontak ya, shaking gitu. Habis itu dipisahkan, udah selesai itu. Udah terserap itu, bisa di atas 90% itu. Oh iya. Berarti walaupun bahannya alami, ternyata bisa meremoval banyak zat logam berat maupun warna-warna tekstil itu. Betul sekali. Sangat tinggi ya. Betul sekali itu. Okay. Ini masuk ke sesi terakhir nih Pak. Oke, siap. Apa nih kira-kira yang bisa Bapak sarankan untuk kita penonton semua di sini? Oke. Jadi ini ya teman-teman khususnya yang ini ya mahasiswa teknik lingkungan, kimia dan sejenis yang teknik kimia. Jadi kalau kita pengolahan ya, teknologi pengolahan air limbah khususnya logam berat itu kan macam-macam. Oke. Ada yang mahal ya, ada teknologi membran itu kan, membran itu advance teknologi tapi cukup mahal gitu kan ya. Nah, hal sederhana yang bisa kita gunakan adalah kita mengembangkan adsorben. Jadi adsorben itu merupakan salah satu teknik untuk menurunkan pencemar ya, pencemar di dalam air atau air limbah itu secara sederhana. Ya, karena menyiapkannya sederhana tadi, dicuci, dibersihkan, dikeringkan, ditumbuk atau dihaluskan lah ya. Kemudian bisa langsung digunakan. Kalau mau langsung raw ya atau murni, atau kita modifikasi tadi, kita jadikan menjadi granuler atau menjadi fiber tadi itu terserah kita ya, inovasi kita dan tergantung kebutuhan tentunya itu. Nah ini jika kita kembangkan dengan baik ya, maka ini akan memberikan manfaat yang luar biasa. Dia mensubstitusi yang selama ini digunakan kan arang aktif ya, karbon aktif itu. Kan karbon aktif relatif lebih mahal kan daripada kerang-kerangan. Yang limbah kerang kita wisata suka makan seafood tadi kan. Cangkangnya digunakan untuk apa? Namanya dibuang kan. Nah, ini bisa kita manfaatkan tadi. Itu. Jadi saya pikir adsorpsi itu teknologi yang cukup menjanjikan gitu kan ya untuk mengatasi berbagai pencemaran logam berat yang ada di Indonesia, khususnya kita di negara berkembang ini. Mungkin itu Mas Atta. Ya kalau mau diskusi lebih lanjut ya bisa ke kita lah, ke Teknik UI lah, kita bisa ngobrol-ngobrol. Audiens kita mungkin nggak cuma mahasiswa Pak, kita mungkin ada anak yang mau kepo tentang teknik lingkungan, ada yang mungkin SMP, SMA gitu. Silakan bisa di browsing aja, banyak itu. Riset saya, publikasi udah banyak juga. Publikasi saya di jurnal nasional maupun internasional udah cukup banyak lah ini. Oke, teman-teman bisa cek. Mungkin di jurnal publisher ya bisa cek Pak Eko Siswoyo nih nanti bakal keluar jurnal yang tentang logam berat tadi. Salah satunya itu. Baik, terima kasih Pak Eko atas waktunya. Sama-sama Mas Atta. Maaf merepotkan. Wah, sangat seneng ini bisa ngobrol-ngobrol ini kan. Oke. Semoga nanti ke depannya kita bisa ada agenda lagi untuk membahas topik yang lebih menarik lagi. Insya Allah kita bisa bahas berbagai masalah lingkungan ya. Siap, insya Allah. Matur nuwun. Baik teman-teman podcast. Jadi sekian untuk podcast pada kali ini. Jangan lupa untuk tetap pantengin podcast Ngulik karena bakal akan banyak narasumber yang menarik yang akan mengisi di podcast ini. Tentu juga topik-topik yang nggak kalah seru juga dan nggak mainstream gitu ya Pak ya. Gitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.